Sisi lain Ganjar Pranowo juga gitu, guyon, rileks, ya kan. Ini dua pemimpin terjun di pasar yang sama, cuma di depan dan di belakang atau di dalam dan di pinggir, tapi dua-duanya memperoleh sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari para pedagang, dari para pengunjung pasar yang mengeluh-elukan bagaimana kedekatan mereka dengan rakyatnya, kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan para pemimpin ini mendengarkan keluhan-keluhan daripada warganya yang ada di pasar untuk mengetahui aneka macam problem tanpa jarak, tanpa sekat, tanpa sungkan, tanpa gengsi, semua nyampur jadi satu. Itulah yang sangat dinantikan rakyat, memiliki pemimpin yang merakyat, memiliki pemimpin yang bisa mendengarkan rakyatnya, memiliki pemimpin yang bisa menjadi tauladan sehingga memperhatikan problem. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ahmad Khairul Salim di channel Entrepreneur College. Saudaraku, sahabatku semua, semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada, dan Allah mudah-mudahan selalu memberikan karunia rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Sahabatku, saudaraku, tanggal 9 kemarin Bapak Jokowi kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, untuk panen raya padi di Kecamatan Ambal, untuk meresmikan tambak udang berbasis komunitas di Petanahan, dan yang ketiga mendatangi pasar tradisional, pasar di Kecamatan Petanahan. Ini semua daerahnya ada di jajaran jalur Dandeles Selatan alias Pantusel, Pantai Selatan, Pantai Laut Selatan, ya, yang di kawasan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, saya tidak akan membahas terlalu dalam soal kunjungannya ke Kecamatan Ambel untuk untuk panen raya padi di sawah, karena di sana datang juga Pak Prabowo, datang juga Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, juga pada saat peresmian tambak udang berbasis komunitas yang ada di Pantai Selatan ini, Kecamatan Tanahan. Tapi yang saya ingin kupas, saya ingin berikan reaksi sangat spesial kali ini adalah kunjungan beliau-beliau ke pasar Petanahan. Bagaimana keseruannya, kok Prabowo di pasar nggak kelihatan, tapi yang ada adalah semacam unjuk kebolehan, unjuk sofos antara seorang Pak Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah yang sama-sama turun di pasar yang sama, dan dua-duanya seperti memperoleh sambutan yang sangat luar biasa istimewa bagi warga setempat. Nah, bagaimana keseruannya dua orang pemimpin nasional ini bersama rakyatnya,
di Kecamatan Petanahan ini. Mari kita ikuti video berikut ini. Simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Di pasar Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Bagaimana keseruannya, begitu hebohnya masyarakat menyambut kedatangan pemimpin mereka, tumplek-plek di pasar. Ya, sangat seru, Pak. Anda lihat ya, di sini bagaimana Pak Jokowi disambut oleh warga di pasar Petanahan, sangat histeris, semua orang rebutan untuk salaman, semua orang pengen mendekat, semua teriak-teriak Jokowi, Jokowi, Jokowi. Ya, bagaimana dengan Pak Ganjar? Nah, kita lihat nih. Oh, rupanya sama. Kedatangan Pak Ganjar yang ada di belakang Pak Jokowi mobilnya juga disambut luar biasa, tidak dicuekin. Ya, tapi kehadiran Pak Ganjar juga menjadi satu fenomena. Begitu dekatnya Pak Ganjar dengan masyarakat. Ya, seorang yang digadang-gadang menjadi calon presiden 2024 tentu oleh para pendukungnya, termasuk Pak Jokowi yang menyorong-nyorong beliau untuk terus menjadi calon presiden yang didukung oleh Pak Jokowi. Dua-duanya turun di tempat yang sama, turun di pasar yang sama, dua-duanya dikerubutin, dikerubungin, disambut oleh warga masyarakatnya, sangat dekat, tanpa jarak, bahkan nyaris keamanannya sangat-sangat tidak terlihat karena begitu dekatnya jarak antara presiden dengan warganya, jarak antara Pak Ganjar Pranowo dengan warganya. Pak Bupati Kabupaten Kebumen nggak kelihatan, tapi yang sangat menonjol adalah dua orang pemimpin nasional kita. Ya, bagaimana mereka tanpa jarak mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan suara pedagang kecil di pasar Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, yang kali ini kunjungannya pada tanggal 9 Maret 2023 dalam satu rangkaian. Pertama tadi kunjungan ke Kecamatan Ambal untuk
panen raya padi. Yang kedua dalam rangka peresmian tambak udang berbasis komunitas di Kecamatan Petanahan. Dan seperti yang saya bilang, bagaimana yang ketiga beliau menghadiri pasar menjadi sentra ekonomi, menjadi titik bergeraknya ekonomi masyarakat kecil, masyarakat desa, masyarakat di sekitar kawasan Kabupaten Kebumen. Bagaimana Presiden Pak dan Gubernur mendengarkan suara rakyatnya dan bagaimana mereka bisa berdekatan tanpa jarak sebagai sebuah cara beliau menyapa rakyat, cara beliau melayani rakyatnya. Ini sebuah keunikan dan keseruan tersendiri tentu saja. Karena tidak semua pemimpin nasional, pemimpin-pemimpin kita, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, memiliki kemampuan berdekatan seperti ini tanpa jarak dengan rakyatnya. Nah, itu lihat gayanya Pak Ganjar ya. Sambil guyon, sambil nepuk-nepuk tangan pundaknya warga, sambil tos-tosan dengan warga. Seperti ya pokoknya ceria bersama, happy bersama rakyat dan tanpa jarak. Itu yang luar biasa. Kalaupun ada Satpol PP, ada polisi, ada yang amankan, tapi itu sangat longgar karena rakyat bisa langsung menyentuh bersalaman dengan mereka. Pak Ganjar melayani selfie foto para warga yang ingin mengambil kenangan bersama mereka, bersama Pak Ganjar, bersama Pak Jokowi, tanpa jarak ya. Kalaupun ada pengaman seperti tadi yang saya katakan, ada polisi, tapi itu sangat dilonggarkan sehingga menjadi satu pola komunikasi antara pemimpin dan rakyat yang sangat-sangat egaliter. Dan ini sangat merakyat ya. Inilah pemimpin yang menjadi standarnya Pak Jokowi. Malah Jokowi ingin menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, ini loh calon penerus saya yang sama-sama bisa merakyat, sama-sama humble tanpa jarak, sama-sama bisa mendengarkan rakyat ya. Standar-standar pelayanan seperti ini yang akan diberikan oleh Pak Jokowi untuk presiden-presiden berikutnya. Kalau presiden-presiden berikutnya ada yang jaim, gengsi ketemu rakyatnya, itu udah pasti nggak dipilih dan pasti tidak direkomendasikan. Maka itu Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar belusukan ya ke pasar Petanahan Kebumen. Ini adalah satu cara unik mereka menunjukkan komunikasinya dengan rakyat dan menunjukkan bagaimana kedekatan mereka dengan rakyat, sekaligus menjadi satu cara mereka membuat standar pelayanan dan mendengarkan rakyatnya. Ganjar.
perempuan, anak kecil, dewasa, tua, muda, semua campur tumplek-blek di pasar ini, ingin mendekat, ingin salaman, ingin foto bersama Pak Ganjar, juga Pak Jokowi. Tuh, sampai anak-anak sekolah pun juga teriak-teriak, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Ganjar, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Luar biasa. Aduh, luar biasa. Gimana seorang pemimpin harus membangun komunikasinya dengan rakyat. Sangat-sangat unik, karena tidak semua pemimpin mampu sehumble ini. Dan inilah standar yang sedang diterapkan oleh seorang Jokowi untuk seorang Ganjar, untuk seorang pemimpin-pemimpin berikutnya yang dimaui oleh Pak Jokowi. Iya, Pak Ganjar memang orangnya suka ngelucu, jadi suka guyon, tapi itu dalam rangka satu cara, gaya, metode beliau membangun komunikasinya agar terus berdekatan dengan rakyat, merasa ya seperti kawan, seperti teman yang dia harus sapa, tanpa merasa harus jaga image, tanpa harus merasa gengsi, tapi tetap harus mendengarkan, harus menyentuh mereka tanpa jijik, ya, apalagi sungkan. Enggak, semua itu dilakukan pasti dengan hati, dengan ketulusan, dalam rangka menyapa, mendengarkan, dan melayani mereka. Warga yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan. Apalagi kunjungan ke pasar tentu dalam rangka mendengarkan keluhan aneka macam problem di pasar, seperti kenaikan harga, supply and demand barang-barang, pasokan barang, apakah harganya naik, harganya turun, karena akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang sangat terkait dengan inflasi, ya. Bagaimana mengelola ekonominya, mengelola negaranya terkait dengan inflasi yang terus tinggi dan sebagainya. Ini semua pasti harus dikumpulkan datanya dari rakyat langsung yang dia temui, yang beliau temui di lapangan dengan cara kunjungan kerja ke pasar-pasar seperti kali ini. Ganjar senangnya begitu tuh, ngetos tepuk sama warga, tapi tidak langsung dikenain, tapi guyon dulu. Jadi bagaimana supaya akrab lah, jadi tanpa jarak, guyon, ya, banyol. Ini menarik untuk komunikasi model kerakyatan yang seperti ini.
Oke, Anda lihat ini di tengah-tengah kerubutan massa, Pak Jokowi dieluk-elukan, diterima, direbut-rebut, diajak salaman, ya, dimintain kaosnya, ya. Saya yakin tangannya mungkin bisa jadi itu baret-baret itu, karena apa? Luar biasa kan? Hampir tanpa jarak, nyaris tanpa jarak, sudah nggak ada jarak lagi antara Pak Jokowi dengan rakyatnya. Ada pas pamres di sekitarnya, tapi pengamanan itu tetap longgar sekali karena tidak menghalangi Pak Jokowi untuk bisa salaman, untuk menyentuh warganya, menyentuh masyarakatnya, dan masyarakatnya tetap bisa mengeluh-elukan, berteriak-teriak histeris, juga bisa salaman tanpa ada hambatan. Ya, luar biasa. Ini saya kira seorang pas pamres yang berjaga itu mengalami satu cara mengamani presiden yang tidak biasa. Nah, karena banyak yang di luar protokol, banyak yang di luar pakem-pakem protokoler, apalagi dikala bersama rakyat seperti ini. Pak Jokowi semangatnya luar biasa, jadi seperti ada semangat double, triple barang bisa kali kalau ketemu rakyat. Untuk apa? Mendengarkan rakyat, menemui rakyatnya. Ini juga bagian cara pemimpin kita memberikan motivasi agar semangat itu, optimis itu terus harus menyala, dan terus para pelaku ekonomi yang ada di pasar-pasar itu jangan lelah untuk terus berdagang. Dalam keadaan sesulit apapun, ekonomi harus terus berjalan. Pak Jokowi sambil membagikan kaos, sambil mendengarkan, sambil menyentuh rakyatnya, sambil menyapa masyarakatnya. Aduh, saya sampai nggak habis pikir ada seorang presiden seperti ini, tanpa jarak apapun, tanpa gengsi apapun, bersama nyampur baur bersama rakyatnya dengan pengamanan yang sangat-sangat longgar sekali. Ya, itu luar biasa sekali. Aku sampai bingung apa yang dimauin Pak Jokowi sampai seperti ini. Tapi itulah faktanya Pak Jokowi. Setiap kunjungan ke daerah, ke pasar-pasar, selalu seperti ini disambut masyarakatnya dimanapun di seluruh negeri ini. Nah, Pak Jokowi selalu kalau kunjungan ke daerah selalu mampir pasar untuk tadi bisa ngasih bantuan, bisa untuk mendengarkan keluhan-keluhan, problem-problem ekonomi real di masyarakat desa, di masyarakat kecil. Juga soal suplai pasok barang, apakah ini ada masalah, bagaimana itu semua harus dicarikan solusinya. Dengan cara begini maka Pak Jokowi melihat dan mendengar langsung, memperoleh data langsung dari masyarakat. Sehingga pemimpin seperti Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati tidak bisa apa-apa. Semua harus menurut perintah Pak Presiden, ya kan? Jadi itulah seluruh pemimpin nasional siapapun ke depan harus memiliki standar pelayanan yang sama minimal seperti yang dilakukan Pak Jokowi seperti ini. Jadi kaos-kaos ya dilempar aja, nggak mungkin satu persatu kan ya. Kondisinya memang seramai itu, sehingga ya mau nggak mau Pak Jokowi harus dilempar supaya Pak
supaya tidak menjadi sebuah kerumunan yang menyulitkan pengamanan Pas Pampres tentu saja ya. Sisi lain Pak Ganjar Pranowo juga gitu, guyon, rileks, ya kan. Ini dua pemimpin terjun di pasar yang sama, cuma di depan dan di belakang atau di dalam dan di pinggir, tapi dua-duanya memperoleh sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat, dari para pedagang, dari para pengunjung pasar yang mengeluh-elukan bagaimana kedekatan mereka dengan rakyatnya, kedekatan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan para pemimpin ini mendengarkan keluhan-keluhan daripada warganya yang ada di pasar untuk mengetahui aneka macam problem tanpa jarak, tanpa sekat, tanpa sungkan, tanpa gengsi, semua nyampur jadi satu. Itulah yang sangat dinantikan rakyat, memiliki pemimpin yang merakyat, memiliki pemimpin yang bisa mendengarkan rakyatnya, memiliki pemimpin yang bisa menjadi tauladan sehingga memperhatikan problem-problem kerakyatan. Seperti di pertanian pupuk, seperti di perikanan misalnya bibitnya atau obatnya atau masalah lainnya, infrastrukturnya, di pasar nanti apa, harga pasokan barang dan sebagainya. Ini semua didengarkan. Ini siapa yang punya pisang? Sama enak nak? Ya, Itu aja. Bisa ngomong. Lihat, jadi tanpa jarak, semuanya mengeluh-ngeluhkan, semua ingin dekat, semua ingin foto, semua ingin selfie, semua akan memvideokan. Luar biasa. Sehumble ini, semerakyat ini, dan ini unik untuk seorang kepala negara, untuk seorang gubernur, ya, untuk seorang pemimpin tertinggi negeri ini. Ya, inilah saya kira pola komunikasi pemimpin yang sedang diterapkan oleh seorang Presiden Jokowi menjadi standar pelayanan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, wabil khusus ekonomi kecil yang ada di pasar-pasar tradisional, pasar becek, pasar modern, atau pasar apapun. Disitulah titik ekonomi terendah berputar. Uang rakyat berputar, produk rakyat berputar, semuanya ada di pasar yang paling bawah. Dan pemimpin yang mendengarkan apapun problem yang ada di sana, itulah yang menurut saya top markoto. Dan cara ini harus ditiru, harus dipertahankan untuk menjadi standar bagi pelayanan ekonomi, pelayanan pemimpin, pelayanan birokrasi kepada rakyat. Tentu gubernur, tentu bupati, camat, lurah harus lebih dekat lagi. Mereka tiap hari ketemu dengan rakyatnya. Itu yang diminta Pak Jokowi, pasti yang seperti itu. Ya. Ngobrol santai. Ganjar, Pak Jokowi ngobrol santai dengan rakyatnya,
nggak berjarak. Apapun bisa diobrol di situ. Orang rakyatnya juga sudah cerita tanpa settingan, tanpa arahan, tanpa diskenario. Ya, karena beberapa pemimpin itu kadang skenario supaya rakyatnya ngomong ini, supaya masyarakat yang ngomong ini yang baik-baik saja, ya, yang dilaporkan ini tidak ada. Apa adanya, inilah cara mencari solusi aneka problem masyarakat, UMKM, usaha mikro, rakyat kecil, supaya problem mereka apa, itulah tugas pemimpin, mendengarkan, mencatat, menginventarisir, sampai mengambil kebijakannya, membuat keputusannya untuk melayani mereka. Rakyat yang harus terus dilayani, fokus kepada pelayanan dan mensejahterakan rakyat. Tarik-tarik. Brutal banget. Masyarakat nanti tidak merasa berat untuk membeli harga berasnya. Tadi satu. Yang kedua yang udang ya, maka ada PR besar tadi yang disampaikan. Yang udang sebuah percontohan yang cukup bagus untuk bisa dikembangkan karena dengan sangat modern itu bisa hasil bagus. Tapi yang terakhir tentu saja pemerintah selalu memberikan checking ya terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang ada di pasar. Assalamualaikum, Pak. Tadi ketemu Assalamualaikum. dengan warga Ya, Bang, Jawa Tengah, Pak. masyarakat yang ada di pasar untuk memastikan harga-harga dan kebutuhan pokoknya terjamin dan stabil. Pak, antusias masyarakat ini Pak sama kedatangan Pak Jokowi. Wow, luar biasa. Kan daerah pertanahan. Ya. Luar biasa antusiasme masyarakat menyambut seperti rindu. Karena agak jarang memang beliau kesini. Pada hari ini agak perut hati. Ya, oke. Ya, itulah saudaraku, bagaimana kunjungan kerja Pak Jokowi di Kebumen, khususnya di 3 tempat, yakni di Ambal dalam rangka panen raya padi, kemudian di Petanahan dalam rangka meresmikan tambak udang berbasis komunitas yang dikelola secara modern. Yang ketiga di kunjungan pasar Petanahan. Nah, yang kali ini sangat menarik buat saya komentari adalah di sentra ekonomi pasar, karena ini tempat titik di mana ekonomi kawasan Kecamatan Petanahan pada khususnya dan Kebumen pada umumnya berputar. Rakyat kecil, masyarakat kecil, semuanya tumplek di situ menyambut kedatangan 2 pemimpin tokoh Jawa Tengah maupun tokoh nasional, Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri mendorong atau memberikan karpet merah untuk satu pencalonan presiden yang akan datang oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi panggungnya diberikan karpet merah, dan Pak Jokowi ingin juga semacam menunjukkan show force gimana turun bareng di pasar, dan ternyata sama-sama laku, sama-sama dikerubungin, sama-sama kelilingi oleh rakyatnya, idola mereka, dan begitu dekatnya mereka tanpa jarak.
Dari situ kita bisa melihat bagaimana Pak Jokowi terus menjaga ekonominya tetap stabil karena Pak check and balance di rakyat di tataran real lapangan selalu terkontrol. Ya, Pak Jokowi setiap kunjungan ke daerah selalu datang ke sentra-sentra ekonomi baik mal maupun pertanian, apalagi khususnya juga pasar-pasar, supaya kedatangan ke pasar ini untuk menunjukkan selain menyapa masyarakat juga ingin mendengarkan apa sih aneka problem, apa kredit mikro, apa kredit apa kur, atau masalah rentenir, atau bahkan masalah pasokan supply and demand produk yang kadang-kadang barang kurang sehingga mahal harganya. Ya, aneka macam di lapangan pasar ekonomi mikro ini selalu didengarkan, sehingga mendengarkan masyarakat real di lapangan itu menjadi Pak Jokowi dan Pak Gubernur memperoleh data yang akurat, tidak sekedar ABS asal Bapak senang dari para aparat birokrat yang di bawahnya. Tapi beliau melihat langsung di lapangan. Dengan cara seperti itu maka menyusun kebijakan apa yang paling tepat, paling strategis untuk bisa menyentuh kebutuhan masyarakat rakyat kebanyakan. Itulah sehingga kepemimpinan Pak Jokowi sampai akhir periode kurang setahun ini, tingkat kepuasan Pak Jokowi masih sangat tinggi di atas 70%. Ini satu model pelayanan yang sangat istimewa, kan kebanyakan para pemimpin negara itu di akhir-akhir 1 tahun terakhir masa kepemimpinannya itu anjlok kepuasannya kepada dari rakyat. Tapi Pak Jokowi terus tinggi di atas 70%. Ini menunjukkan bahwa standar yang ingin diterapkan Pak Jokowi sampai ujung akhir masa pemerintahnya adalah harus standar yang tetap bersama rakyat, berpihak kepada rakyat, dan untuk rakyat. Itulah semua sehingga sangat berpengaruh kepada perputaran ekonomi, pada stabilitas ekonomi baik mikro maupun makro, sehingga dengan cara seperti itu maka mudah-mudahan ini satu cara membangun satu standar kesejahteraan ekonomi yang terus akan dikembangkan oleh para pemimpin berikutnya. Maka itu Pak Jokowi membawa Pak Ganjar, karena yang digadang-gadang calon presiden berikutnya oleh beliau adalah Pak Ganjar. Bagaimana Pak Ganjar bisa belajar atau bahkan mencontoh kedekatan Pak Jokowi dengan rakyatnya, maka terjun bareng. Terjun bareng di pasar pertahanan ini adalah satu momentum di mana Pak Ganjar satu lokasi, begitu semuanya menjadi idola, dua-duanya menjadi idola bagi masyarakat untuk dekat, dan masyarakat jadi senang, happy, bisa foto bersama, bisa selfie bersama, bisa ngobrol bersama, bahkan dapat bantuan. Luar biasa. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini semua adalah akan memajukan ekonomi bangsa kita menjadi sebuah negara yang kuat di tengah konstelasi krisis dunia yang belum berakhir pasca krisis COVID-19. Terima kasih, mudah-mudahan semua memberi manfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.